Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian eksperimen dan penelitian korelasi. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Nah, kemudian adapun karakteristik dari penelitian eksperimen ini, ada 3 hal yang menjadi karakteristik dari penelitian ini. Yang pertama, manipulasi. Nah, di sini manipulasi langsung peneliti terhadap sekurangnya satu variabel bebas merupakan salah satu karakteristik yang dapat membedakan semua penelitian eksperimen dan metode penelitian lainnya. Kemudian ada pengendalian. Nah, di pengendalian ini memiliki dua asumsi dalam segala hal, kecuali faktor yang ditambahkan dan dibuang dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan ciri-ciri tingkah laku subjek yang akan Nah, di penelitian eksperimen ini memiliki langkah-langkah penelitian eksperimennya. Yang pertama itu memilih dan merumuskan masalah, kemudian memilih subjek dan instrumen pengukuran, kemudian memilih desain penelitian, kemudian melaksanakan prosedur yang akan dilaksanakan, validasi eksperimen, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. Nah, di penelitian eksperimen ini ada validitas eksperimen. Nah, yang pertama itu validitas internal, di mana validitas internal ini merupakan ukuran ketepatan kegiatan eksperimen yang dilakukan oleh sang peneliti. Kemudian yang kedua, validitas eksternal, di mana berhubungan dengan interaksi perlakuan eksperimen dengan faktor lain di luar kelompok eksperimen dan dampak yang dihasilkan pada waktu latar belakang ataupun orang-orang di luar eksperimen. Nah, kemudian adapun jenis-jenis desain penelitian eksperimen ini ada pertama, desain pra-eksperimen. Desain ini merupakan perlakuan kepada subjek penelitian tanpa adanya kelompok kontrol. Nah, adapun desain pra-eksperimen ini, proses penelitiannya berfokus pada dampak perubahan perilaku subjek penelitian yang akan diamati. Sedangkan pra-eksperimen semu di sini penekanannya pada penetapan kelompok, baik eksperimen maupun kontrol yang berjalan lebih alami. Kemudian yang kedua ada desain eksperimen semu, di mana desain ini memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak dan unit-unit eksperimen, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Kemudian yang ketiga itu ada desain sebenarnya. Nah, di mana desain ini melaksanakan kelompok kontrol maupun cara mengukur perubahan yang muncul dalam kedua kelompok. Nah, eksperimen yang sebenarnya sering dianggap sebagai satu-satunya metode penelitian yang dapat secara tepat mengukur hubungan antara sebab dan akibat. Kemudian yang kedua itu ada penelitian korelasional, di mana penelitian korelasional ini merupakan suatu pendekatan umum penelitian yang berfokus pada penafsiran dan konvariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Nah, di mana tujuan dari penelitian korelasi ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Nah, di mana hasil penelitian dari korelasi ini mempunyai implikasi untuk pengambilan dalam suatu keputusan, seperti tercermin dalam penggunaan prediksi akuarial secara tepat. Nah, keterbatasan yang paling besar dari penelitian korelasi adalah penafsiran hubungan kausal. Nah, tujuan utama dari melakukan penelitian korelasi ini yaitu menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Dengan demikian, penelitian ini terkadang berbentuk penelitian yang deskriptif. Nah, kemudian penelitian korelasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penelitian korelasi ini tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks atau tidak dapat diteliti
dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Kemudian, penelitian korelasi ini memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus, saling erat hubungannya dan dalam latar realistis. Kemudian yang ketiga itu ada apa yang diperoleh adalah kadar hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh. Kemudian yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pokok penelitian dari korelasi ini. Langkah-langkahnya hampir sama dengan penelitian korelasi, cuman penelitian eksperimen, cuman ada yang membedakan. Yang pertama itu, pilih dan rumuskanlah masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, lakukanlah studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan peneliti yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, identifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti oleh peneliti. Kemudian kita menentukan sampel, susun dan pilih instrumen yang cocok serta tentukan pula teknik analisis yang akan diteliti. Kemudian kumpulkan data yang diperoleh, kemudian analisis dan interpretasi, dan susunlah laporan penelitian tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam studi korelasi. Yang pertama itu studi hubungan, kemudian studi prediksi, kemudian korelasi dan kausalitas, dan terakhir manfaat penggunaan metode korelasional. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.